Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas video ya sambil kondisi santai seperti ini. Jadi yang judulnya adalah Sistem Otomatis Semesta, Tangan-tangan Tuhan yang Super Sakti ya. Jadi tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham dari penjelasan Muhammad Hamdan Al-Ghazali ya. Nah, tentunya kita mengenal alam semesta yang super duper luas ini, yang sudah saya pernah jelaskan, yang dari planet-planet ya menuju galaksi besarnya, habis itu Andromeda dan seterusnya. Ternyata bumi ini sebesar debu kalau kita membahas tentang luasnya super luas alam semesta ya. Jadi kita ini super duper kecil ya, lebih dari mikro kalau kita bahas alam semesta yang super luas ya. Dan dari banyak penelitian para ahli ya, bahwa semesta ini hidup, mengembang dan memiliki kecerdasan yang luar biasa ya. Dan di ilmu tasawuf juga, di sufi itu yang saya sudah pelajari bahwa semesta yang besar ini miniaturnya adalah kita manusia. Jadi miniatur semesta yang super besar ini watak-wataknya juga ada pada manusia ya. Nah, ternyata setelah saya pahami, pelajari ya, dan banyak merenung dan banyak belajar, tentunya alam semesta ini memiliki sistem otomatis ya, sistem otomatis yang bekerja sendiri ya. Yang saya beri julukan itu tangan-tangan Tuhan yang super sakti ya. Jadi sistem alam semesta ini bekerja otomatis ya, dengan sendirinya. Yang dimana apabila ada sesuatu masuk di sistem alam semesta ini, maka dia harus mengikuti sistem tersebut ya. Nah, kita akan membahas hubungannya dengan kehidupan manusia ya. Jadi dengarkan baik-baik supaya Anda lebih dalam memahami penjelasan saya ini. Nah, sistem otomatis semesta ini dibuat dengan bisa dibilang jutaan aturan-aturan yang bekerja pada posisi masing-masing ya. Jadi semisal contoh, Anda memiliki TV ya, tentunya TV yang normal, yang baik kondisinya. Di remote Anda sudah ada sistem-sistem yang Anda atur. Misalnya nomor 1 televisi A, nomor 2 televisi B, dan seterusnya. Ada tombol untuk menyalakan, ada untuk mematikan, ada untuk membuat suara tidak berbunyi, volume besar, kecil ya, dan seterusnya. Nah, kalau Anda pencet lambang menghidupkan, maka dia akan hidup. Kalau Anda klik nomor 1, maka yang muncul stasiun televisi ini, dan seterusnya.
Tapi sistem di remote ini masih bisa diganti oleh kita. Nah, sedangkan sistem otomatis semesta ini mutlak terjadinya, ya. Nah, apakah yang terjadi di kehidupan manusia dengan sistem semesta ini, ya? Yang pertama, yang poin-poin inti saya akan jelaskan, bahwa di semesta ini, khususnya di bumi ini, tempat manusia tinggal, hitam dan putih itu selalu bergandengan. Itu wajib sampai kapanpun dunia ini berakhir. Baik dan jahat selalu bergandengan. Itu mutlak, tidak bisa ditawar. Sebagaimanapun banyak orang alim di muka bumi ini, pasti akan muncul keseimbangan menciptakan orang yang berkelakuan jahat dan sesuai dengan yang jumlah orang berkelakuan baik. Nah, ini mutlak, ya. Di diri manusia kita pun, ya, tidak ada manusia sempurna. Kita selalu yin dan yang. Kita memiliki sisi baik dan tidak baik. Yang namanya manusia tidak sempurna, ada saja kita pernah melakukan kesalahan. Nah, ilmu-ilmu tentang menjaga keburukan yang di dalam diri kita untuk dicegah tidak bisa merubah karakter jati diri kita, ya. Tapi ilmu-ilmu yang mencegah keburukan yang kita akan lakukan itu hanya mampu menahan, ya. Dia menahan hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita dengan ilmu yang kita pelajari. Bahkan saya pun, ya, meskipun belajar terus ilmu tasawuf, ya, ataukah ilmu bagaimana untuk menahan ego diri atau hawa nafsu, masih saja kadang-kadang ketika sesuatu yang menurut saya masalah itu sangat besar, mampu membongkar lapisan ilmu-ilmu yang sudah saya tanam dalam diri saya sehingga membuat marah, ya, karena saya manusia biasa. Jadi ilmu tentang menjaga keburukan itu hanya mampu menahan, tapi intisari keburukan itu tetap ada di setiap manusia. Makanya semakin dia banyak ilmu agamanya, maka hal keburukan yang dilakukan akan semakin sedikit, ya, seperti itu. Dan sistem yang kedua, yang umum, yang mudah Anda pahami, itu adalah kebaikan menjadi kebaikan berkali lipat, keburukan akan menjadi keburukan berkali lipat. Ini hukum mutlak, ya. Makanya Anda bisa cari kemanapun atau Anda bisa buktikan, misalnya orang yang melakukan keburukan, ya, dominan dalam hidupnya, maka Anda bisa perhatikan orang itu, ya. Anda bisa baca, maka di akhir hidupnya ataukah perjalanan hidupnya selalu berakhir dengan hal buruk ataukah tidak baik, ya. Itu kenapa? Karena sistem otomatis dari semesta ini, ketika dia melakukan keburukan dominan, maka dia harus membayar karma tersebut. Harus dia bayar. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus bayar apa yang dia lakukan, ya. Meskipun orang itu tobat, ya, ataukah taubat nasuha, maka tetap dia harus bayar apa yang dia lakukan, timbal baliknya ataukah karmanya. Seperti itu. Kalau orang melakukan hal baik, maka kebaikan akan banyak mendatangi mereka, ya. Meskipun sedikit pun akan dibalas oleh semesta ini, karena itu juga sistem otomatis, ya. Jadi bekerja otomatis semesta ini dengan kecerdasannya. Nah, kalau Anda membantu orang banyak, ya, maka semesta ini akan membantu Anda dengan tangan-tangannya, dengan menggerakkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik menggerakkan hati-hati manusia, baik menggerakkan suasana, menggerakkan orang-orang untuk bagaimana berbuat baik kepada Anda. Nah, itu adalah sistem otomatis yang bekerja, ya. Sama halnya dengan Anda berjuang untuk kehidupan menjadi orang yang lebih baik, ataukah menjadi sukses, ataukah kaya raya secara duniawi, ya. Jadi ada rumus-rumus untuk menjadi kaya raya, ya, yang itu bekerja otomatis. Ketika melakukan hal tersebut, maka dia akan menjadi kaya raya. Itu sistem otomatis, ya. Dan rata-rata
semua orang kaya di dunia ini merasakan sistem otomatis itu bekerja mutlak terjadi pada diri mereka meskipun keahlian mereka berbeda-beda. Misalnya dia ahli teknologi, ataukah dia pedagang baju, ataukah dia pedagang barang antik, ataukah dia bisnis restoran dan sebagainya. Konsepnya sama meskipun keahliannya berbeda-beda. Misalnya ya, di dalam konsep untuk menjadi kaya raya, kegagalan itu adalah sepaket dengan kesuksesan. Jadi kalau Anda mau sukses harus ada gagalnya. Tidak mungkin tidak gagal ya. Jadi konsep sukses itu pasti ada gagalnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sepaket, tidak bisa dipisah ya. Makanya banyak kata-kata orang hebat di dunia sampai detik kekayaannya sebanyak ini pun masih dia merasakan kegagalan ya. Ada hal-hal yang selalu yang dia lakukan tidak bekerja sempurna, ataukah rusak, ataukah tidak berhasil. Itu mutlak ya. Jadi orang yang memiliki tingkat konsistensi, kerja keras dan siap menerima resiko ya, dan siap gagal dan siap berjuang, memiliki impian besar ya, fokus, komitmen, konsisten, itu adalah sebagian untuk menuju kesuksesan ya. Nah, makanya orang-orang super kaya itu pilihan ya. Tidak semua orang mampu melakukan hal yang saya jelaskan tadi. Fokus ya, konsisten dalam waktu yang sangat panjang ya. Terus menghadapi kegagalan, gagal bangkit dalam jangka waktu konsistensi yang lama. Makanya jarang orang yang menjadi sukses luar biasa super, karena memang orang-orang itu pilihan ya, mampu menjalani proses-proses itu ya. Makanya setelah saya pelajari juga kenapa banyak orang yang kurang dalam ekonomi, karena setelah saya pelajari ada karakter-karakter yang membuat dia tetap dalam kondisi tersebut, yang dia tidak mau belajar dan tidak mau mengupgrade kemampuan dirinya ya. Nah, misalnya kita lihat sistem terkecil untuk ke manusia ya. Nah, kenapa manusia ini semiliar manusia selalu ada perbedaan? Sekembar-kembarnya selalu ada perbedaan meski sedikit. Kenapa? Karena sistem otomatis dalam reproduksi manusia ya, ketika orang tuanya A dan B membuat keturunan misalnya ya, maka pasti anaknya ini ada yang mirip si A ataukah mirip si B, ataukah ada percampuran dengan keduanya. Nah, dari si A dan si B ini dua watak berbeda, nanti akan bercampur baur wataknya untuk menjadi watak-watak baru di anak-anaknya ya. Kalau Anda melihat orang mirip dengan orang tuanya, itu hal yang sangat wajar, itu karena bagian dari sistem. Ada yang kurang mirip dengan orang tuanya tapi mirip dengan kakeknya ataukah buyutnya, itu hal yang terus-menerus menjadi sistem yang di watak ini pun mengambil bagian-bagian poin di ibu bapaknya ya. Nah, misalnya di ibunya dominan pendiamnya ya, maka dia dapat di anak kedua. Sebagian watak dari orang tua si B-nya ini pintar berkarya, jadilah seorang anak yang pendiam tapi pintar berkarya ya. Misal ibunya kuat tidur ya, dengan percampuran watak, bapaknya suka menyanyi, maka anak pertama misalnya kuat tidur tapi pintar bernyanyi dengan banyak karakter yang digabungkan. Nah, manusia selalu seperti itu kalau Anda perhatikan. Pasti kalau tidak mirip ibu, bapak ataukah buyutnya dengan percampuran watak terus menerus, sehingga membuat manusia selalu berbeda-beda ya. Jadi miliaran manusia memiliki watak yang berbeda-beda karena per titik keturunannya itu terus melakukan sistem-sistem reproduksi manusia tersebut ya. Nah, jadi poinnya di dalam semesta ini ada sistem otomatis bekerja ya. Ketika manusia melakukan hal itu akan kembali seperti itu. Misalnya manusia melakukan kebaikan, maka akan muncullah kebaikan. Kalau dia bantu manusia lain, maka semesta ini akan membantu orang ini ya.
Itu hukum mutlaknya. Misalnya ini rumus doa supaya dia menjadi kenyataan. Anda harus melakukan rumus doa tersebut supaya doa Anda terijabah ya. Kenapa selama ini Anda beribadah, dari 1000 doa Anda yang terijabah cuma 1 ya? Karena yang di satu harapan itu saja Anda melakukan rumus doa terijabah ya. Ternyata doa itu pun ada rumusnya ya. Tapi kebanyakan orang banyak beranggapan doanya ditangguhkan lah, ataukah karena dosa-dosa banyak lah, ataukah hal-hal yang lain lah yang disalahkan. Padahal dia tidak melakukan rumus terijabahnya doa. Apa rumusnya ya, yang pernah saya sering jelaskan di ilmu vibrasi. Berdoa itu tidak hanya setelah Anda melakukan ritual, ataukah habis sholat, ataukah habis ke gereja ya, Anda melakukan doa-doa. Tapi ketika Anda kondisi dimanapun Anda berada, baik itu Anda lagi santai di bawah pohon ngopi, itu pun bisa menjadi doa yang terijabah. Yang saya selalu jelaskan yaitu rumusnya. Yang pertama, syarat doa itu sesuai terijabahnya itu sesuai dengan kondisi ya, kondisi Anda sekarang ini. Yang kedua, ketika Anda berdoa, yakini doa itu sekuat mungkin keyakinan Anda. Yang selanjutnya, sugestikan doa itu masuk ke alam bawah sadar Anda ya. Yang selanjutnya, Anda sugestikan dalam jangka panjang, terus menerus Anda ingat, Anda fokuskan, maka itu akan mencurahkan segala pikiran Anda ke hal tersebut, sehingga fisik Anda melakukan apa yang Anda curahkan dan akan menciptakan realitas ya. Misalnya Anda berdoa ingin punya motor ya. Dengan kondisi Anda misalnya karyawan bangunan, Anda mencurahkan ingin punya motor misalnya CBR ya. Jadi caranya adalah Anda yakini Anda ingin punya CBR, masukkan ke alam bawah sadar ya. Yakini atau sugestikan dalam jangka waktu panjang ya, sehingga Anda akan, ketika gajian misalnya Anda tukang bangunan, Anda tetap menyisihkan untuk bagaimana Anda mengumpulkan DP motor CBR tersebut. Dan Anda pun selalu menyisihkan uang Anda ketika gajian untuk membayar kreditan motor tersebut, sehingga Anda pun memiliki CBR. Tapi syaratnya itu harus sesuai kondisi Anda saat sekarang ini. Semakin jauh dari kondisi Anda, maka semakin jauh dia terijabah ya. Misalnya kondisi sekarang Anda ingin berdoa menjadi presiden ya. Anda lakukan teknik hukum doa tersebut ya. Anda yakini, Anda masukkan ke alam bawah sadar, Anda sugestikan dalam jangka waktu panjang, itu bisa terjadi ya. Tapi dalam jangka waktu bisa dibilang ratusan tahun. Mungkin cucu di bawah cucu Anda yang akan mengalami proses menjadi presiden ya. Semakin tinggi kemauan Anda dari kondisi Anda, maka semakin lama rentang waktu yang akan mengijabah doa tersebut. Bahkan sampai Anda meninggal itu belum terjadi, karena akan menuju ke keturunan Anda yang selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi poinnya adalah ada sistem-sistem otomatis semesta ini yang lebih berkaitan, yang saya jelaskan itu adalah karma. Nah, jadi itu penjelasannya pada kesempatan kali ini. Ini sedikit ribet memikirkan, agak dalam, tapi mudah-mudahan Anda mengerti penjelasan dari Muhammad Hamdan Al-Ghazali ya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini, semoga Anda mengerti ya. Dan jangan lupa subscribe gratis channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Dan tentunya Anda bisa kunjungi channel kedua saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan, yang membahas lengkap tentang batu bacan, mineral chrysocolla ya, dan batu bacan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik.
Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.